Ketika melanjutkan pendidikan di luar kota, hal penting yang pasti dipikirkan setiap pelajar atau mahasiswa adalah tempat kos. Khususnya jika kota tempat belajar itu memang jauh dari daerah asal, sehingga tidak mungkin pulang setiap hari. Karena itu pula, kota-kota yang menjadi tujuan pelajar atau mahasiswa umumnya juga banyak menyediakan tempat kos, dari yang sederhana sampai yang mewah. Ketika Risman meninggalkan daerah kelahirannya untuk melanjutkan kuliah di luar kota, ia pun segera mencari tempat kos, kalau bisa yang jaraknya cukup dekat dengan kampusnya. Lebih bagus lagi yang harganya terjangkau. Risman berhasil menemukan tempat kos seperti yang diharapkannya, tapi kemudian mengetahui kalau tempat kos itu menumbalkan orang-orang yang ngekos di sana untuk pesugihan pemilik kos. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Risman mendaftar di sebuah perguruan tinggi yang telah didambakannya sejak masih SMA. Tempat perguruan tinggi itu lumayan jauh dari tempat asal Risman, dan karenanya Risman pun segera mencari tempat kos begitu pendaftarannya di perguruan tinggi jelas diterima. Orang tua Risman bukan orang kaya, jadi tidak bisa memberi bekal saku banyak-banyak. Karena itu Risman pun harus menghemat pengeluarannya seketat mungkin, termasuk dalam urusan kos. Dia ingin mendapat tempat kos yang dekat dengan kampus, agar bisa berangkat kuliah dengan jalan kaki, dan kalau bisa biayanya terjangkau alias murah. Sebenarnya, tempat kos yang jaraknya dekat dengan kampus rata-rata berbiaya mahal. Tapi untungnya Risman mendapatkan tempat kos seperti yang diinginkannya. Sekitar 400 meter dari kampusnya, ada sebuah rumah yang merangkap tempat kos, dan biayanya terjangkau bagi Risman. Tempat kos itu berupa rumah tinggal yang dihuni bapak dan ibu kos, dan di samping rumah itu ada deretan kamar yang dijadikan tempat kos. Ketika Risman mendaftar kos di tempat itu, ia diberitahu masih ada 2 kamar kosong. Totalnya ada 7 kamar di sana, dan 5 kamar sudah ditempati orang lain yang juga anak kuliahan. Risman pun langsung mendaftar dan menjadi penghuni salah satu kamar kos di sana. Belakangan, satu lagi kamar yang tersisa dihuni oleh Muryoso, teman sekampus Risman. Pemilik tempat kos itu sepasang suami istri bernama Pak Dudi dan Bu Lina. Mereka berusia 50-an, dan ramah pada anak-anak kos. Karenanya, sejak menjadi anak kos di tempat itu, Risman maupun yang lain merasa nyaman. Selain Muryoso yang sekampus dengan Risman, para penghuni kos lain di sana juga anak-anak kuliahan, namun beda kampus dengan Risman. Kehidupan Risman sebagai mahasiswa pun berjalan dengan lancar. Pagi hari ia berangkat ke kampus bersama Muryoso dengan berjalan kaki. Lalu siang hari usai kuliah mereka pulang ke tempat kos. Tidak jauh dari tempat kos ada warung makan, dan Risman serta Muryoso suka makan di sana. Selain enak, harganya juga cocok untuk kantong mahasiswa. Sore hari atau malam hari, kadang ada teman-teman kuliah yang datang ke tempat kos, dan mereka ngobrol-ngobrol di depan kamar. Risman menikmati kehidupannya sebagai mahasiswa. Tidak terasa, 1 semester terlewati, dan Risman serta Muryoso memasuki semester 2 di kampus. Suatu sore, ketika Risman lagi berbaring santai sambil mendengarkan musik di kamar, ada salah satu teman kosnya yang datang. Namanya Andi. Setelah berbasa-basi sejenak, Andi bercerita soal Fauzan, teman sekampusnya, yang juga anak kos di sana. Andi mengatakan, sudah 4 hari Fauzan tidak terlihat, baik di tempat kos maupun di kampus. Beberapa hari terakhir ini Risman memang tidak melihat Fauzan di tempat kos seperti biasa, tapi ia hanya berpikir kalau Fauzan mungkin lagi pulang ke tempat asalnya. Andi berkata, aku juga sempat mikir gitu. Tadi pagi aku juga tanya ke ibu kos, dan katanya Fauzan mungkin pulang. Aku hanya heran, kenapa dia pulang tanpa ngasih tahu aku. Kemarin, waktu 3 hari dia nggak kelihatan, aku udah nyoba menelpon, tapi ponselnya nggak aktif. Aku kirim chat, tapi kayaknya nggak terbaca. Risman menyahut, ya udah, kita tunggu aja. Paling besok-besok dia juga udah balik ke sini.
Andi mengatakan bahwa yang membuatnya agak bingung adalah barang-barang milik Fauzan di kamarnya seperti ditinggalkan begitu saja. Buku-buku bertebaran di lantai, bersama tumpukan baju yang sepertinya baru dicuci. Tapi menurut Risman, bisa jadi itu hanya kebiasaan Fauzan. Dia mungkin merasa tidak perlu membereskan barang-barangnya di kamar kos, toh nantinya bakal kembali lagi ke sini. Risman dan Andi sama-sama mengira kalau Fauzan akan kembali ke tempat kos beberapa hari lagi. Tapi perkiraan mereka ternyata keliru. Sejak itu dan seterusnya, Fauzan tidak pernah kembali ke tempat kos. Kamarnya masih kosong, tanpa penghuni. Sampai 1 semester kemudian, kamar yang ditempati Fauzan tetap belum terisi. Karena hal itu, pemilik kos lalu memberesi barang-barang milik Fauzan dan siap menyewakan kamar itu untuk orang lain. Karena kamar kos itu disewakan dengan harga terjangkau, kamar itu pun segera laku. Ada seorang mahasiswa datang dan menjadi penghuni baru di tempat kos itu. Ia menempati kamar yang semula ditempati Fauzan. Bertepatan dengan itu, ada salah satu penghuni kos lain yang juga menghilang secara misterius, seperti Fauzan. Kali ini, yang hilang adalah Murib, mahasiswa Fakultas Teknik yang sering mengobrol dengan Risman dan Murioso. Karenanya, begitu beberapa hari Murib tidak terlihat di tempat kos, Risman dan Murioso bertanya-tanya. Tapi tidak ada penghuni kos di sana yang tahu kabar Murib. Ketika Risman menanyakannya pada ibu kos, dia hanya diberitahu kalau Murib sedang pulang ke daerah asalnya. Anehnya, sama seperti Fauzan yang tak pernah kembali ke tempat kos, Murib juga seperti lenyap begitu saja. Sejak menghilang atau sejak meninggalkan kamar kos, Murib tidak pernah kembali, dan tidak ada yang tahu bagaimana kabarnya. Risman maupun Murioso sudah mencoba menghubungi ponsel Murib, tapi tidak tersambung karena ponsel Murib tidak aktif. Sampai kemudian kenaikan semester kembali terjadi, dan Murib tak pernah kembali. Lalu kisah yang dulu terulang. Karena kamar Murib tak lagi dihuni, kamar itu pun dibersihkan, dan kembali ditawarkan pada orang lain. Satu lagi mahasiswa masuk menjadi penghuni kos di sana. Semula, Risman maupun Murioso menganggap menghilangnya Fauzan dan Murib dari tempat kos sebagai hal biasa. Bisa jadi Murib dan Fauzan memang pulang ke daerah asal mereka, lalu entah bagaimana memutuskan untuk tidak kembali ke tempat kuliah. Tapi kemudian Risman maupun Murioso mendapati kenyataan yang jauh di luar dugaan mereka, sekaligus membuat mereka ketakutan. Suatu siang, sepulang kuliah, Risman dan Murioso mampir ke warung makan langganan yang tidak jauh dari tempat kos. Tidak lama kemudian, Andi, teman kos mereka, juga datang ke warung itu untuk makan siang. Waktu itu warung lagi sepi, dan hanya ada mereka serta suami istri penjual warung. Usai makan, Andi bercakap-cakap dengan Risman serta Murioso. Andi berkata, 2 kali pas kenaikan semester, ada kawan kos kita yang menghilang. Aku jadi khawatir hal sama akan terulang, karena sekarang juga baru kenaikan semester. Mereka pun lalu membicarakan 2 teman kos mereka yang sampai kini tidak jelas kabarnya, yaitu Fauzan dan Murib. 2 orang itu memang menghilang tidak lama setelah kenaikan semester. Percakapan mereka sepertinya disimak oleh suami istri penjual warung. Penjual warung tahu kalau 3 mahasiswa itu ngekos di tempat Pak Dudi dan Bu Lina. Bapak penjual warung lalu bertanya, "Ada teman kos kalian yang hilang?" Risman dan yang lain menjawab iya. Bapak penjual warung mengatakan, "Dari dulu, kayaknya selalu ada anak kos di tempat kalian yang menghilang. 1 anak kos hilang, lalu masuk penghuni kos yang baru. Terus ada yang hilang lagi, dan masuk lagi penghuni baru. Kayaknya gitu terus dari dulu." Risman dan yang lain ternganga mendengar perkataan itu. Andi lalu bertanya, "Apa iya Pak? Jadi dari dulu emang udah sering kejadian begitu?" Bapak penjual warung berkata perlahan-lahan, "Udah jadi rahasia umum di sini nak. Orang-orang di sini dari dulu udah curiga kalau pemilik kos itu ngapek pesugihan.
dan menumbalkan anak-anak kosnya tiap setengah tahun sekali. Risman dan Andi serta Murioso kaget luar biasa. Bapak penjual warung melanjutkan, kasus hilangnya anak-anak kos itu sudah terjadi sejak lama. Anak-anak kos yang lain biasanya menganggap teman yang hilang itu karena pulang kampung. Sementara penduduk di sana juga tidak bisa membuktikan anak-anak yang hilang itu sebenarnya ada di mana. Jadi orang-orang pun hanya bisa menerka-nerka kalau anak-anak kos yang hilang itu mungkin dijadikan tumbal pesugihan. Karena, menurut bapak penjual warung, suami istri pemilik kos itu dari dulu tidak jelas apa pekerjaannya. Tahu-tahu saja mereka punya tempat kos, sementara gaya hidup mereka tergolong mahal. Jadi orang-orang di sana pun curiga kalau anak-anak kos yang hilang itu jadi tumbal pesugihan, tapi tidak bisa membuktikan apa-apa. Setelah mendengar penjelasan itu, Andi serta Risman dan Murioso seperti baru menyadari bahwa Pak Dudi dan Bu Lina pemilik tempat kos itu memang kaya raya. Rumahnya besar, mobilnya mewah, dan kegiatan sehari-hari mereka juga sepertinya santai tanpa ada pekerjaan jelas. Tadinya mereka mengira kalau kehidupan Pak Dudi dan Bu Lina ditunjang oleh penghasilan dari menyewakan kamar-kamar kos. Tapi sekarang mereka menyadari, penghasilan dari kos pasti tidak akan cukup untuk menunjang gaya hidup Pak Dudi dan Bu Lina. Siang itu, setelah membayar makanan di warung, Risman dan teman-temannya kembali ke tempat kos dan segera mengemasi barang-barangnya. Mereka bertiga telah sepakat untuk segera angkat kaki dari tempat kos itu, daripada tiba-tiba hilang secara misterius. Mereka belum tahu akan pindah kemana, tapi itu tidak penting. Yang penting sekarang adalah meninggalkan tempat kos itu secepat-cepatnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya.